Adik-adik semuanya. Halo adik-adik, apa kabar kalian? Pasti semuanya baik-baik ya, semuanya baik Sehat-sehat dan ya. betul sehat-sehat. Dan juga pasti semuanya semangat kan buat ikut sekolah minggu hari ini. Semangat lause ya. Nah, kalau gitu kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau angkat pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan yang Tuhan berikan setiap hari pada kami semua Tuhan. Sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Tuhan tolong siapkan hati kita supaya kami semua bisa semangat dalam memuji Tuhan dan juga bisa duduk dengan rapi dalam mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, yuk bangkit berdiri semuanya. Kita mau semangat memuji Tuhan ya. Kita mau angkat pujian Happy Ayaya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam.
yang sayang sama Tuhan Yesus? Angkat tangan, ayo. Ayo Banyak semuanya. ya Usi ya. Pasti semua angkat tangan semua dong. Semuanya pasti sayang sama Tuhan Yesus kan ya. Nah, Tuhan Yesus tuh juga sayang sama kalian. Tuhan Yesus tuh sayangnya tuh sampai sedalam lautan, setingginya langit. Nah, kalau gitu kita mau angkat pujian setinggi-tingginya langit. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Halo adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi ya dengan Rosa-Osan di hari Minggu pagi hari ini. Gimana adik-adik? Baik-baik saja kan? Rosa berharap adik-adik baik ya, karena Tuhan selalu bersama kita. Ya, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk, sekarang adik-adik siapkan hati, matanya ditutup, tangannya dilipat, kita mau berdoa. Ya, kita doa ya. Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bertemu lagi di dalam sekolah minggu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, sucikan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh layak untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan boleh menjadi hikmat, berkat buat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, lihat nih. Hari ini Rosa pakai baju apa nih? Baju cewek. Bukan. Ya. Baju apa? Oh, bukan juga. Bukan baju cewek ya. Bukan baju anak perempuan, bukan. Ini baju zaman dulu, zamannya Tuhan Yesus. Ya kan? Kalau zaman Tuhan Yesus nih, bajunya kayak gini nih. Baju kayak cewek, tapi yang pakai cowok. Kalau cewek juga kurang lebih kayak gini sih, tapi mungkin agak berbeda. Ya. Hari ini Rosa sengaja dipakai baju ini karena Rosa mau cerita tentang gereja pada zaman dulu. Zaman dulu tuh mungkin belum disebut gereja, tapi kayak bait Allah, ya, yang dimana dilayani oleh murid-murid Tuhan Yesus, ya. Nah, kalau saya mau tanya, ya, adik-adik kalau makan setiap hari bersama keluarga atau sendiri-sendiri? Ya, mungkin ada yang sendiri ya, tapi tetap makan di meja makan kan, nggak boleh makan di tempat tidur. Ya, ada juga makan bersama keluarga, bersama papa, mama, kakak atau adik ya. Nah, bagaimana? Seneng kan bisa makan bersama keluarga? Nah, lalu biasanya kan mama suka bagiin makanan. Pertama mama bagiin buat papa.
ya kan mama bagiin buat kakak, buat adik, buat kalian ya. Tentunya kan porsinya sesuai dengan kebutuhan. Porsinya papa pasti lebih banyak karena papa sudah dewasa, membutuhkan makanan yang lebih banyak supaya lebih kuat. Nah, mama juga mungkin porsinya banyak, tapi nggak sebanyak papa. Nah, kalau adik-adik bagaimana? Nah, adik-adik itu porsinya mungkin lebih sedikit, karena kan adik-adik masih kecil. Ya, tapi Kosek tahu, soalnya Kosek punya anak. Kalau makanannya enak, kalau makanan yang adik-adik demen, biasanya adik-adik suka, aku maunya makannya lebih banyak, sayurnya banyak, ya. Tapi inget, boleh-boleh aja, tapi nggak boleh berlebihan. Kalau berlebihan, nggak habis nantinya, ya. Jadi kalian di dalam makan bersama keluarga harus saling memperhatikan satu sama lain, ya. Misalnya adik kalian makannya sedikit, kalian kasih tahu, dik makannya sedikit kenapa, nggak enak ya makanannya, atau karena mungkin adik paling kecil sayurnya udah habis, jadi ya kalian tuangin, sedokin sayurnya atau bagi sayurnya, ya. Nah, demikian juga pada zaman murid-muridnya Tuhan Yesus waktu itu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan juga hidupnya saling memperhatikan satu sama lain, saling membantu, saling menolong, ya. Nah, mereka orang-orang kaya, mereka membantunya bagaimana? Mereka bantunya caranya mereka jual rumahnya atau tanahnya. Nah, hasil penjualan rumah dan tanahnya itu mereka bawa ke pemimpin jemaat Tuhan pada saat itu, ya. Pemimpin gereja lah kalau hari ini bilangnya, ya kan. Mereka mempersembahkan uang yang hasil jual tanah atau rumah itu kepada pemimpin gereja. Uangnya buat apa? Uangnya itu dipakai untuk beli makanan, untuk beli pakaian. Makanan dan pakaian itu diperuntukkan untuk mereka yang orang-orang miskin, orang-orang yang hidupnya sulit. Misalnya waktu itu janda-janda, mereka tidak punya suami, sehingga mereka tidak punya penghasilan, mereka tidak bisa bekerja cari uang. Ya, mereka sementara punya anak, jadi mereka hidupnya dari pertolongan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, mereka tiap hari mereka diberi makanan. Kadang-kadang kalau bajunya udah jelek, mereka dikasih baju. Ya, semakin hari orang yang percaya kepada Tuhan Yesus semakin banyak. Nah, murid-murid Tuhan Yesus tuh waktu itu sangat sibuk tiap hari mengajar orang-orang yang ingin tahu tentang firman Tuhan, sehingga mereka boleh percaya pada Tuhan. Semakin hari jumlah mereka semakin banyak. Nah, pada saat ketika jumlah mereka sudah banyak, timbul kekacauan, timbul masalah, ya, karena yang mereka layani kan banyak sekali, sehingga sedangkan murid-murid Tuhan Yesus waktu itu nggak banyak. Ya, siapa yang ingat murid Tuhan Yesus itu ada berapa yang selalu bersama-sama Tuhan Yesus? Iya, betul, ada 12 orang. Ya, sementara yang mereka layani itu ribuan orang. Wah, timbul kekacauan. Banyak orang miskin atau janda-janda yang membutuhkan pertolongan, mereka tidak dapat ditolong. Mereka berkeluh kesah. Pak, ini gimana nih? Saya nggak dapat apa-apa. Saya nggak dapat makanan. Pak, ini baju saya udah robek. Saya nggak punya baju. Tolonglah, Pak. Wah, tiap hari ada aja orang yang bersungut-sungut berkeluh kesah karena mereka tidak mendapat
pertolongan, pembagian makanan dengan baik. Karena saking banyak sekali orang-orang yang harus ditolong, sementara orang yang bekerja hanya murid-murid Tuhan Yesus. Akhirnya murid Tuhan Yesus bilang begini, hai, kalau caranya begini, ini akan kacau. Ini nggak benar nih. Kita harus punya peraturan, di mana peraturannya ini bisa membantu orang lain untuk mendapatkan bagian yang mereka butuhkan dengan baik. Kita harus mencari orang-orang untuk membantu kita. Akhirnya murid-murid Tuhan Yesus mengadakan pertemuan. Kayak hari ini kita ngadain rapat untuk mencari orang yang mau membantu mereka untuk melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Akhirnya setelah mereka melakukan pertemuan, terpilihlah 7 orang yang mau melayani Tuhan Yesus, mau membantu. Orang-orang itu adalah orang-orang yang hatinya tulus, mau melayani dengan sungguh-sungguh. Mereka salah satunya yang itu adalah Stefanus. Nah, dari situ Stefanus terpilih bersama 6 orang temannya itu, bersama Stefanus 7 orang. Mereka bekerja membantu murid-murid Tuhan Yesus untuk mengkoordinasi bantuan yang harus diberikan pada orang yang membutuhkan. Misalnya makanan, pakaian, ada mungkin uang untuk membeli suatu kebutuhan yang harus mereka beli. Nah, dari situ setelah 7 orang itu bekerja, melakukan tugasnya dengan baik, barulah masalah itu beres. Tidak ada lagi keluh kesah atau bersungut-sungut yang membuat murid Tuhan Yesus sedih, merasa tidak dapat menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Nah, dari sini Rosa mau kasih tahu sama adik-adik ya. Jadi dari cerita Rosa pagi hari ini ada 3 poin yang harus adik-adik pahami, yaitu kita harus bisa memperhatikan orang yang membutuhkan pertolongan. Orang siapa ya? Ya misalnya anak panti asuhan, orang miskin di jalanan, gelandangan, atau orang-orang atau teman-teman kalian yang sedang membutuhkan pertolongan. Kalian harus punya kepekaan untuk melihat, oh dia membutuhkan pertolongan dan kalian bisa menolong. Nah, yang kedua, adik-adik juga harus punya rasa adil di dalam menolong orang lain. Harus adil, tidak boleh membeda-bedakan, pilih kasih. Oh ini teman baik aku kasihnya lebih banyak dibanding dia kan bukan teman baik aku. Nggak boleh. Harus memberikan kepada orang dengan adil sehingga orang yang ditolong ada sukacita dan menjadi berkat bagi orang yang ditolong. Ya, poin yang ketiga adalah kita harus dapat membantu orang yang membutuhkannya. Membantu itu kan bukan harus berdoa dengan uang. Ya, adik-adik kan nggak perlu bantu orang harus dengan uang. Ya bantu kan mungkin dengan berdoa, memberi perhatian, kadang-kadang mendengarkan keluh kesah dari teman-teman. Nah, itu salah satu bentuk bantuan. Jadi nggak mesti bantuannya harus uang, enggak. Tapi ya setidaknya adik-adik bisa mendoakan, ya, lalu memberi satu penghiburan, mendengarkan cerita, ya. Nah, dari sini, nah, cerita Rosa sampai di sini dulu ya. Nah, sekarang adik-adik ambil bukunya. Buku adik-adik siapkan bolpen untuk mencatat, ya. Rosa sekarang ambil ini dulu nih supaya ini mesti pakai kacamata, kalau nggak kelihatan Rosa, ya. Nah, jadi siap ya.
Adik-adik, judul cerita Rasul hari ini adalah Stefanus melayani orang miskin di gereja. Ya, bahan ceritanya Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 6. Ayat hafalannya 1 Yohanes 4 ayat 11b. Bunyinya, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ya, langsung ulangin ya, 1 Yohanes 4 ayat 11b. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Nah, bagi adik-adik yang sudah bisa baca dan tulis, adik-adik tulis, terus difoto bukunya, kirim ke Rasul. Lalu ayat hafalannya adik-adik hafalin, suruh mama atau papa atau kakak minta tolong di videonya kirim ke Rasul juga. Ya, oke, sampai di sini cerita Rasul. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Yuk, kita doa dulu ya. Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami sebagai anak Tuhan boleh punya kepekaan untuk saling mengasihi dan memperhatikan orang lain, serta menolong menjadi berkat dengan adil hingga boleh membawa sukacita bagi orang yang ditolong. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hidup kami seminggu yang akan datang ke dalam tangan Tuhan Yesus, supaya minggu depan kami boleh ketemu lagi di dalam sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai ketemu adik-adik. Dadah. Adik-adik, kita akan memberi persembahan. Nah, adik-adik bisa minta tolong papa atau mama untuk mentransfer uang persembahan kalian ke rekening yang ada di bawah ini ya. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Nah, adik-adik, kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, di mana Tuhan memberikan kepada kami kesehatan. Terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan kami untuk memuji nama-Mu. Tuhan, kami telah mengumpulkan uang ini, biar uang ini pun berguna untuk kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau menutup kebaktian kita hari ini. Mari kita angkat pujian Bapa terima kasih. Matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang sudah diberikan pada hari ini Tuhan. Tuhan tolong semoga firman itu bisa menjadi berkat untuk kami semua dan juga bisa menjadi pelajaran untuk kami semua ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah hari ini telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa, dadah.